Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara, sahabat, teman-teman sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dalam hidup ini kita mustahil bisa terlepas dari yang namanya masalah, ujian, dan problematika. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kehidupan ini untuk menguji seorang hamba, apakah dia akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ia akan bersandar kepada yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi sebuah amalan, di mana amalan ini adalah salah satu cara kita untuk meminta mendapatkan pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini insya Allah Ta'ala sudah banyak dibuktikan oleh para ulama akan khasiatnya, akan faidahnya, dan bahkan saya sendiri pun sudah merasakannya. Bahkan amalan ini disebutkan di dalam sebuah riwayat, jangan sampai diajarkan kepada seorang yang sufaha, seorang yang bodoh, seorang yang idiot. Kenapa? Karena saking amalan ini betul-betul bisa mengabulkan atau mewujudkan hajat kita, permintaan kita. Maka jangan sampai orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang sufaha, orang-orang zalim tahu amalan ini. Kenapa? Karena khawatir dia akan meminta sesuatu yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalannya adalah, jadi ini amalan bisa kita temukan di kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Ini saya screenshotkan kitabnya, saya bacakan dan saya terjemahkan. As-Saminatu yang ke-8, beliau membahas yang ke-8, apa itu sholatul hajah, sholat hajat. Kata beliau, faman dhaqa alaihi al-amru, siapa yang urusannya menyempitkan dia, bikin dia sempit, bikin dia sesak, jadi dia punya urusan udah kebangetan pelik, udah kebangetan sulit. Wa masat wa hajatun fi salahi dinihi wa dunyahu, yang mana dia sangat perlu, sangat berhajat di dalam memperbaiki perkara agama dan dunianya. Takut-takut dia kufur kalau tidak nemu jalan, tidak nemu solusi. Jadi untuk kebaikan agama juga kebaikan dunia. Ila amrin ta'azzara alaihi, yang mana perkaranya itu dirinya mendapatkan uzur. Maksudnya dia sudah nggak sanggup untuk menyelesaikan, udah melakukan apa-apa nggak nemu jalan, nggak nemu solusi. Kata Imam Ghazali, fal yusalli hazihi sholata, maka hendaklah dia melakukan sholat ini. Faqad ruwiya an Wahib bin al-Wardi annahu qala, diriwayatkan dari Wahib al-Wardi bahwasanya ia berkata, inna minad du'ai allazi la yuraddu, sesungguhnya di antara doa yang tidak mungkin tertolak. Jadi doa yang tidak mungkin tertolak, an yusalli al abdu isnatai asrota rakaatan. Kaifiatnya adalah dia melakukan sholat, hamba ini melakukan sholat sebanyak 12 rakaat. Yaqra'u fi kulli rak'atin, di dalam sholatnya itu dia membaca di tiap-tiap rakaatnya itu bi ummil kitabi wa ayatil kursi wa qul huwallahu ahad. 12 rakaat, tiap rakaatnya pertama ummil kitab, yaitu Al-Fatihah.
Setelah Al-Fatihah suratnya dia baca ayat kursi dan surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama begitu, rakaat kedua begitu, salam, kemudian kerjakan sampai 12 rakaat. Bacanya sama, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas. Fa idza faragha, apabila telah selesai, kharra sajidan. Maka kalau udah selesai sholat 12 rakaat tuntas, kemudian dia langsung sujud. Summa qol, kemudian dia berdoa. Jadi doanya ini dalam posisi sujud. Bagaimana doanya? Ini dihafalkan. Subhanalladzi labisal izza wa qala bih. Subhanalladzi ta'addafa bil majdi wa taqarrama bih. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmih. Subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lahu. Subhana dzil manni wal fadl. Subhana dzil izzi wal karam. Subhana dzil tauli. As'aluka bima'akidil izzi min arsyik wa muntahar rahmati min kitabik wa bismikal azam wa jaddikal a'la wa kalimatika tamatil ammatil lati la yujawizuhunna barun wala fajir. Antusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai situ, kemudian dia membaca atau dia berdoa. Summa yas'alu hajatahul lati la ma'siyata fiha. Kemudian dia meminta, dia berdoa hajatnya itu, kebutuhannya itu, yang mana hajatnya itu bukan merupakan maksiat, tidak ada di dalamnya kemaksiatan. Jadi hajat-hajat yang baik-baik, yang penting-penting, yang baik-baik tapi. Fayujabu insyaallah azza wajal, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawabnya dalam waktu dekat, akan memberikan jawabannya, memenuhi permintaannya itu. Bahkan qala Wuhaibun, dikatakan balagona annahu kana yuqal, disampaikan kepada kami bahwasanya telah dikatakan la tu'allimuha lisufahaikum, jangan kalian ajarkan doa ini, kaifiat ini, tata cara ini kepada orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh. Mohon maaf kalau sufaha itu saya lebih resep menerjemahkannya idiot, artinya lebih-lebih dari bodoh. Jadi zolim lah, seperti itu, buruk, zolim. Fayata'awanuna biha ala maksiatillahi azza wajal, karena dikhawatirkan kalau orang-orang sufaha ini tahu doa ini, tahu kafiatnya, mereka justru akan saling tolong menolong melakukan sesuatu yang maksiat kepada Allah azza wajal. Jadi saudara, sahabat, teman-teman, ini amalan sholat hajat yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Tadi 12 rakaat, kemudian setiap rakaatnya setelah baca Al-Fatihah, baca ayat kursi dan Al-Ikhlas, dilakukan 12 rakaat. Setelah selesai salam, langsung sujud dan membaca doanya tadi itu. Ya, doanya tadi itu apa tadi doanya? Subhanallazi labisal izza wa qala bih. Maha suci Allah yang mengenakan jubah
keperkasaan, keagungan, wa qala bih, dan berfirman dengan keagungan itu, keperkasaan itu. Subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa taqarrama bih. Maha suci Allah juga yang sangat menaruh kasihan, menaruh iba, bersimpati, berlemah lembut dengan kemuliaannya, dan juga menjadikan sesuatu jadi mulia karena juga kemuliaannya. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmih. Maha suci Allah yang telah mengukur, menghitung dengan tepat segala sesuatu dengan ilmunya. Subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lah. Maha suci Allah juga yang tidak ada yang bertasbih, tidak ada yang mensucikan diri kecuali itu hanya bagi Allah. Kembalinya kepada Allah. Subhana dzil manni wal fadl. Maha suci Allah yang memiliki, sang pemilik karunia dan keutamaan. Subhana dzil izzi wal karam. Maha suci Allah juga sang pemilik keperkasaan dan karunia atau kehormatan. Subhana dzit taul. Maha suci Allah yang memiliki, sang pemilik karunia. As'aluka bima'akidil izzi min arsyik. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan garis-garis batas arasmu yang mulia. Wa muntahar rahmati min kitabik. Dan juga dengan puncak rahmat kitabmu. Wa bismikal azam, dan juga dengan namamu yang sangat agung. Wa jaddikal a'la, dan juga kemuliaanmu yang sangat luhur, sangat tinggi. Wa kalimatika tammatil amatil lati la yujawizuhunna barun wala fajir. Dan juga kalimat-kalimatmu yang sempurna dan amat dan menyeluruh, yang tidak dapat dijangkau, dilampaui oleh hambamu yang taat ataupun yang durjana, yang durhaka. Apa yang diminta itu? Antusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Agar memberikan sholawat kesejahteraan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya. Setelah baca itu, kemudian utarakan hajat, keinginan, keperluan saudara yang mendesak. Masih dalam kondisi sujud itu. Maka insyaallah ta'ala ini tata cara, satu amalan yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan dengan amalan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan pertolongan atas segala ujian yang saat ini sedang memeluk kita. Tetap semangat, tetap berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan segera Allah berikan jalan solusi, jalan keluar atas segala apa yang menimpa kita. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan yang mau mengamalkan, dicatat saja, di screenshot, dicatat, dan doanya itu sebisa mungkin dihafalkan, Arabnya dan terjemahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.